Ya, baik. Terdengar suara saya, teman-teman? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua, Pak. Teman-teman, Bapak Ibu. Eh, Baik, pada diskusi atau webinar pada malam hari ini, perkenalkan saya Abdul Rahman Sudirman ingin mempresentasikan atau eh, menyebarkan pemahaman terkait dengan eh, penerapan disiplin positif yang telah saya pelajari di kegiatan eh, guru penggerak angkatan 10 ini. Namun sebelum saya lanjut pada kegiatan inti, tentunya kita eh, mengirimkan salam dan salawat dulu kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin buat kita semua. Baik, untuk memulai aktivitas pada malam hari ini, pertama-tama saya eh, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir menyempatkan hadir pada sesi webinar yang saya selenggarakan pada malam hari ini. Baik, sebelum masuk ke inti, tentu ada dari sambutan kepala sekolah atau yang sudah mau diwakili oleh kepala sekolah, dalam hal ini teman kita Ibu Ade sebagai wakil. Kepada Ibu Ade, saya persilakan untuk memberi sambutan sedikit terkait dengan pelaksanaan diskusi atau webinar saya pada malam hari ini. Dipersilakan Ibu. Nah, teman-teman mohon di mute dulu yang tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Silakan Ibu Ade. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap maya atau daring ini di tempat yang sama dalam rangka penerapan disiplin positif yang akan dibawakan oleh salah satu calon guru penggerak di sekolah kita, yaitu Bapak Abdul Rahman Sudirman. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap rekan yang hadir dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri webinar ini. Saya selaku wakil atau mewakili Bapak Kepala Sekolah penyelenggara acara ini ingin menyampaikan ucapan maaf dari lubuk hati terdalam bila nantinya terdapat kekurangan selama berjalannya webinar ini atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati ketika diskusi berlangsung. Mungkin itulah sedikit sambutan yang saya sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ditimbulkan dan semoga ada hikmah yang bisa dipetik dalam diskusi webinar
yang berlangsung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Abdul Rahman Sudirman untuk melanjutkan kegiatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Adekawati, mewakili dari Kepala Sekolah yang pada malam hari ini tidak sempat bergabung bersama dengan kita semua teman-teman. Baik, saya masuk pada kegiatan inti. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 mencoba mengajak Bapak Ibu semua sekalian untuk berdiskusi terkait dengan penerapan disiplin positif. Nah, seperti apa sih sebenarnya disiplin positif itu teman-teman, dan bagaimana cara penerapannya? Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan tentunya teman-teman Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi di sini tidak ada maksud dan niat untuk menggurui teman-teman. Sekalian di sini saya hanya mencoba untuk berbagi hal dan ilmu yang telah saya dapatkan setelah belajar dari beberapa modul yang ada di perguruan pendidikan guru penggerak. Nah, salah satunya yang saya dapatkan itu adalah materi ini, disiplin positif. Segala kekurangan nantinya dalam pelaksanaan, tentu Bapak Ibu kita harap pemakluman ya, karena saya juga baru dalam tahapan belajar. Intinya kita sama-sama belajar ya. Ada istilah bahwa kamu bisa belajar dari apa yang aku tahu, dan saya belajar dari ilmu yang ada pada teman-teman semua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita ke inti dari pelaksanaan diskusi pada malam hari ini. Izinkan saya untuk share screen pemaparan. Ya, terlihat presentasi saya Bapak Ibu, teman-teman. Iya Pak, terlihat Pak. Baik. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selaku CGP angkatan 10 sekaligus guru di sekolah kita teman-teman UPT SMPN 12 Lu akan memaparkan salah satu tugas materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini mengenai penerapan disiplin positif. Nah, pada agenda diskusi kita kali ini, yang pertama teman-teman, kita akan berbagi pemahaman konsep disiplin positif. Ya, yang kedua, kita akan berbagi pengalaman dan pembelajaran setelah penerapan konsep disiplin positif di kelas. Kemudian yang ketiga ada di sesi terakhir ya, ini ada refleksi dan presensi untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau memberikan pertanyaan pemantik kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Apakah teman-teman setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang berikut akan saya bagikan? Teman-teman bisa mengetik di kolom chat komentar ya. Yang pertama, hukuman dapat
mendisiplinkan anak. Ya, silakan teman-teman di kolom chat boleh dituliskan. Sudah ada yang jawab ya. Rata-rata semua menjawab setuju. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua, teman-teman. Setujukah atau tidak setujukah, teman-teman, dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, dapat meningkatkan disiplin anak? Setujukah Bapak, Ibu, atau teman-teman dengan pernyataan ini? Boleh silakan kembali dituliskan di kolom chat. Setuju, setuju, setuju. Oke. Pertanyaan berikut, yang terakhir ya, teman-teman. Apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Silakan diketik di kolom chat kembali. Ya, jawabannya beragam ya, setuju semua. Ya, saya mungkin bertanya kepada teman-teman, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat di sini terkait dengan pernyataan 3 di atas. Mengapa teman-teman memilih memberi pernyataan setuju dengan dari ketiga pernyataan di atas? Ada mungkin yang boleh berbicara, atau kalau tidak ada silakan klik di kolom komentar kembali ya terkait dengan pernyataan ini yang nomor berapanya. Misalkan eh, pada poin ketiga ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kenapa saya setuju? Alasannya kenapa? Boleh Bapak Ibu, teman-teman. Tidak apa-apa kok. Mungkin ada 1 orang atau 2 orang yang bisa mewakili dari pernyataan ketiga ini. Salah satu dari pernyataan yang ada di layar ini, kenapa sampai teman-teman memilih untuk setuju? Sudah ada? Oke. Dari Ibu Sinda, saya setuju jika anak yang melanggar peraturan yang ada di sekolah diberi sanksi agar tidak mengulang pelanggaran tersebut kembali. Baik, yang lain teman-teman, kenapa memilih setuju dengan 3 pernyataan di atas?
Ya, dari Ibu Iis memberikan penghargaan kepada siswa dapat menambah motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri kepada siswa. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup dua ya. Kita lanjut lagi. Ini slide saya dicoret-coret. Kenapa? Nah, untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman dari pernyataan ini, setuju atau tidak setuju, kita akan nanti melihat pada pemaparan materi selanjutnya. Dan kesimpulannya akan dikembalikan kepada teman-teman masing-masing. Ya. Yang pertama akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan melakukan perubahan paradigma atau pandangan terlebih dahulu. Perubahan paradigma yang saya maksud itu, saya akan memulainya dengan sebuah cerita studi kasus. Nah, di sini Bapak Ibu atau teman-teman bisa membayangkan atau menghayalkan, merenungkan diri sebagai seorang yang memiliki secarik kertas kecil, yang kemudian Bapak Ibu teman-teman menuliskan sesuatu yang sangat berharga dari diri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu letakkan di salah satu tangan dan menggenggam sesuatu tersebut dengan segala daya dalam bentuk kepalan tangan. Artinya di sini teman-teman, bayangkan kita memegang salah satu secarik kertas kecil yang di dalamnya itu sudah kita tuliskan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita. Kemudian kita genggam dengan sekuat tenaga dalam bentuk kepalan tangan. Anggaplah ada sesuatu di kepalan tangan kita ini yang sudah kita simpan baik-baik di dalam, dan itu adalah merupakan suatu yang sangat berharga dari teman-teman. Oke. Nah, silakan kita bayangkan dulu, hal ini ya. Nah, kemudian ada teman Bapak Ibu atau teman-teman akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan sesuatu tersebut. Ya, teman Bapak Ibu ini dengan segala cara, yaitu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka tangan Bapak Ibu. Nah, jadi anggap kira-kira ada teman ini yang mau mencoba membuka kepalan tangan tadi. Ya, dengan berbagai cara ya. Nah, dari kasus ini, coba Bapak Ibu bayangkan berada pada posisi yang mengepalkan telapak tangan. Sebenarnya ini bagus kita praktekkan pada saat luring, tapi karena waktu dan tempat tidak memungkinkan, kita membayangkan saja ya. Nah, dalam cerita tersebut tadi, ketika Bapak Ibu berada di posisi mengepalkan tangan, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut atau tidak? Nah, bisa dituliskan kembali di kolom chat. Kira-kira nih, dalam cerita tersebut, jika Bapak, Ibu, atau teman-teman berada di posisi mengepalkan tangan tadi, apakah Bapak, Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut atau tidak?
Ya, silakan kembali ditulis di kolom chat. Ya, misalkan saya tidak mau membuka. Alasannya kenapa? Silakan teman-teman, satu dua orang saja menuliskan mengapa dan apa alasannya. Tidak ada ya? Ya, boleh satu saja Bapak Ibu teman-teman. Ya, ada satu orang. Ya, ada dari Ibu Sinda. Tidak, karena yang saya genggam adalah harta yang paling berharga buat saya. Bagus sekali. Terima kasih Ibu Sinda. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa saya tetap tidak akan membuka kepalan tangan tersebut karena saya sudah istilahnya apa yang ada dalam kepalan tangan saya ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Meskipun apapun tindakan yang diberikan kepada saya, mau itu disogok, mau itu diberikan hadiah dan sebagainya, saya tetap akan bersikeras untuk mempertahankan kepalan tangan saya. Istilahnya sudah harga mati, ya teman-teman. Ya, baik, terima kasih atas responnya. Nah, nah, pertanyaan saya terus selanjutnya adalah, sebenarnya siapakah yang memegang kontrol atas kepalan tangan tersebut? Nah, Bapak Ibu kah selaku yang mengepalkan tangan atau teman Bapak Ibu yang mencoba membujuk, merayu Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan tersebut?
Ya, mungkin bisa dijawab lagi di kolom komentar untuk pertanyaan kedua ini. Siapa sebenarnya yang memegang kontrol atas kepalan tangan tersebut? Ya, siapa yang memegang kontrol? Baik Ibu Sinda, saya sendiri atau diri sendiri ya. Teman-teman yang lain? Ada Ibu Ade, Nasra, kita sendiri. Bagus sekali. Ya, diri sendiri, oke. Diri sendiri. Nah, oke. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan dalam teori kontrol bahwa sebenarnya kita selama ini terjebak dalam ilusi. Bahwa sahnya kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian Ya. eh, kritik akan membuat En. kritik akan membuat merasa bersalah itu dapat mengontrol karakter dan ilusi bahwa orang dewasa. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu teman-teman, kita tidak bisa mengontrol murid. Murid itu dapat mengontrol diri sendiri dan begitupun dengan kita sebagai ya. Jadi kita hanya mengontrol diri teman-teman. Jadi kalau ada dikatakan bahwa saya bisa mengontrol murid yang merasa bersalah dan kemudian mengikuti saya, itu sebenarnya salah Bapak Ibu teman-teman. Karena pada dasarnya semua orang, baik kita sebagai guru atau siswa, semua mempunyai kontrol atas diri masing-masing. Ini paham ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, itu yang pertama dapat kita bahwa mungkin terkait dengan pandangan paradigma. Jadi kontrol diri itu terletak pada kita sendiri. Tidak ada yang bisa merubah. Meskipun kita sebagai guru memerintahkan murid, tapi sebenarnya ternyata kontrol murid itu adalah kembali kepada dirinya masing-masing. Tidak ada yang bisa mengontrol kecuali dari diri kita sendiri, baik murid ataupun kita sebagai guru. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah guru atau murid? Sebelum ke situ dalam teori kontrol ini ada yang disebut sebagai stimulus respon. Ya. Jadi pada dasarnya sebelum kita menulis disiplin positif, kita ada berada pada stimulus respon. Ya, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Itu pada stimulus respon. Nah, di dalam teori kontrol ini, pemikiran stimulus respon itu harus digeser ke teori kontrol atau teori pilihan, di mana sebelumnya mungkin kita mencoba untuk membuat orang berpandangan sama dengan kita pada teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang bagaimana cara dunia bekerja. Kemudian setelah itu semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Dan kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang atau win-win solution. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, kaitannya dengan teori kontrol dengan makna disiplin apa? Jadi makna disiplin yang sebenarnya adalah disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Cuma dalam konteks budaya kita makna ini arti yang sesungguhnya ini sudah bergeser dari belajar menjadi membuat orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kemudian yang kedua, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kita mengenal kata disiplin itu tentang tidak nyaman lagi ini, itu kan lagi. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mengembalikan eh, atau mengubah paradigma tersebut tentang disiplin. Ternyata disiplin itu makna sesungguhnya adalah belajar sesungguhnya. Belajar untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu teman-teman. Nah, di dalam disiplin ini kita akan mengaitkannya lagi dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sendiri itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, atau latar belakang apapun. Nah, dalam guru penggerak, nilai-nilai kebajikan ini ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa komponen di sana, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang pertama yaitu Bapak Ibu sudah tahu semua, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu adalah komponen dari profil pelajar Pancasila. Nah, kaitannya dengan dalam disiplin positif ini, ada yang disebut teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, pada dasarnya, murid berperilaku atau manusia berperilaku itu karena 3 hal ini, teman-teman. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia selalu bertanya dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Contohnya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti ini pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, poin 1 dan 2 ini adalah perilaku manusia berdasarkan motivasi eksternal. Jadi kalau kita memberikan hukuman, memberikan atau penghargaan atau hadiah, itu pada dasarnya membuat siswa ini memiliki motivasi eksternal. Nah, tujuan daripada teori motivasi perilaku manusia ini yang paling tinggi adalah
itu adalah motivasi internal. Bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid selaku manusia, selaku manusia yang menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang akan kita coba untuk capai, teman-teman. Ya. Selanjutnya, penerapan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini kita bisa terapkan menggunakan yang pertama, kita harus melakukan apresiasi, bukan penghargaan. Karena penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menurunkan motivasi intrinsik murid. Jadi, teman-teman, penghargaan yang selama ini kita lakukan, kalau bisa dikurangi, dan jangan sering-sering ya. Seperti memberikan hadiah, dan sebagainya. Itu kalau bisa kita kurangi, dan kalau bisa kita ganti menjadi apresiasi. Nah, kalau apresiasi itu fokus pada proses, dapat diberikan kepada semua murid dan dapat dilakukan secara konsisten. Nah, bagaimana bentuk contoh kalimat apresiasi, teman-teman? Ini eh, salah satu contohnya. Ya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid dalam kelas kita. Nah, ini contoh kalimat apresiasi ya. Kalau kita melihat dari kalimat ini, kalimat tersebut sudah mencapai atau me- apa ya, merangkum dari profil pelajar Pancasila tadi. Oke, yang kedua, kalimat berikutnya adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Di sini juga masuk dalam kategori profil pelajar Pancasila. Baik, teman-teman, hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ini, teman-teman. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, kemudian konsekuensi membuat anak malas tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin teman-teman bisa membaca nanti atau screenshot saja ya. Nah, untuk itu coba kita melihat kalimat-kalimat berikut ini. Teman-teman, kita jawab dulu yang pertama ya. Kira-kira yang pertama ini menurut teman-teman dia masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Boleh dicek kembali di ruang di kolom chat ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, teman-teman. Bisa kita chat kembali ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran kedua. Teman-teman boleh menulis di chat kembali jawaban masing-masing. Bagus kalau diurutkan ya, nomor 1 sampai 5. Ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, sudah ada di kolom chat. Nomor 1 adalah konsekuensi, nomor 2 adalah hukuman, nomor 4 adalah konsekuensi, nomor 3 adalah hukuman, dan yang nomor 3 hukuman, yang kedua hukuman, ya, nomor 3 hukuman, konsekuensi, empat konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi. Oke, nomor 1 konsekuensi, nomor 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 hukuman, dan nomor 7 hukuman. Oke, terima kasih sudah menjawab teman-teman. Ya, nah ini adalah jawabannya. Nomor 1 adalah hukuman, nomor 2 adalah hukuman, nomor 3 adalah hukuman, nomor 4 adalah konsekuensi, nomor 5 adalah konsekuensi, nomor 6 adalah hukuman, dan nomor 7, nomor terakhir adalah konsekuensi. Ya, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, kenapa bisa hukuman atau konsekuensi, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut di sesi diskusi nanti. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, restitusi. Nah, apa sebenarnya restitusi ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Nah, adapun ciri-ciri restitusi adalah yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikut,
cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi ini resolusi Bapak Ibu ya, teman-teman. Jadi untuk menerapkan disiplin positif ini, yang pertama tadi mungkin kita bisa ulangi lagi bahwa apresiasi itu bukan penghargaan ya. Kemudian yang berikut kita melakukan konsekuensi, bukan hukuman. Dan yang terakhir itu kita lakukan restitusi. Nah, restitusi ini teman-teman tidak bisa kita lakukan kalau kita belum mendiskusikan keyakinan kelas dengan murid-murid kita. Nah, keyakinan kelas inilah kita gunakan untuk melakukan tanya jawab pada praktek restitusi. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dalam hal ini nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan kalimat positif. Nah, ini ada contohnya teman-teman. Ada contoh kalimat negatif, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian dilarang merokok. Nah, kalimat positifnya kita bisa ubah teman-teman di keyakinan kelas. Pada poin pertama itu dilarang mengganggu orang lain, kita bisa ubah menjadi kalimat positif. Orang lain berhak untuk dihargai. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki hak untuk hidup sehat. Jadi kalimat positif dari dilarang merokok dan mengganggu orang lain adalah eh, semua orang memiliki hak untuk hidup sehat, dan kalimat positif untuk dilarang mengganggu orang lain adalah orang lain berhak untuk dihargai. Ya. Nah, menurut saya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini di awal tahun pelajar nanti itu sangat-sangat wajib kita buat ya, lakukan sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman atau kepala sekolah, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, selain keyakinan kelas Bapak Ibu, hal lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan restitusi adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi, nah ini teman-teman boleh diperhatikan dulu layarnya ya. Jadi ini adalah beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ada 5 di sana. Nah, teman-teman mungkin di sekolah para pelaksanaannya eh, sering melakukan praktek posisi kontrol guru sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Nah, teman-teman, ya, saya sarankan bahwa posisi kontrol paling baik untuk menangani siswa bermasalah itu adalah pada posisi pemantau dan manajer. Ya, jangan di eh, posisi kontrol sebagai penghukum itu kalau bisa dikurangi teman-teman, karena ini adalah eh, identitas gagal. Ya, ya teman-teman boleh screenshot ya.
Nah, teman-teman, kalau keyakinan kelas tadi sudah kita jalankan, selanjutnya kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, eh, manajer untuk murid kita ya. Segitiga restitusi sudah bisa kita jalankan. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi teman-teman adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau penggambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, misal nomor satu adalah menstabilkan identitas. Anggaplah ini kita sudah menjadi posisi control manager ya, yaitu menstabilkan identitas. Contohnya eh, eh, begini, eh, misalkan ada siswa kita yang bermasalah, kita panggil dan kemudian dihadapkan di ruangan masing-masing. Nah, poin pertama pada saat menstabilkan identitas itu, pernyataannya seperti ini. Eh, Ananda pasti tahu eh, ada alasan apa saya memanggil kamu di tempat ini. Nah, pasti secara tidak langsung siswa tersebut sudah menyadari apa kesalahan yang mereka perbuat. Ya, kalimat yang bisa kita gunakan bahwa eh, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jangankan kamu sebagai siswa, kita saja sebagai guru pasti pernah berbuat salah. Tapi dengan kesalahan itu kita bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Ya, itu salah satu contoh bagaimana kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada saat di posisi kedua ini teman-teman, eh, tindakan yang harus kita ambil sebagai guru adalah pasti menanyakan, eh, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Nah, di saat itulah siswa biasa eh, menjelaskan atau menerangkan apa sih alasannya sehingga mereka berbuat seperti itu. Nah, setelah itu kita sebagai guru masuk di poin ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini tidak bisa terlaksana teman-teman kalau eh, itu tadi keyakinan kelas kita belum dibentuk. Nah, apa contoh kalimat kira-kira pada saat kita menanyakan keyakinan? Nah, misalnya, kira-kira dengan kesalahan yang kau perbuat itu melanggar keyakinan salah satu keyakinan kelas kita tidak? Pasti siswa tersebut menjawab, iya Pak, saya melanggar karena tidak tepat atau tidak datang tepat waktu. Dia melanggar disiplin dan sebagainya. Namun setelah dia menanyakan keyakinan, kita menguatkan teman-teman bahwa kira-kira dalam mengganti kesalahanmu itu kamu harus berbuat seperti apa. Tentunya siswa tersebut menjawab, saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, itu seperti itu praktek segitiga restitusi. Nah, saya akan memperlihatkan salah satu contoh teman-teman praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Eh, Teman-teman dapat menontonnya sesaat lagi ya. Eh, Layar saya terlihat, teman-teman. Iya, Pak. Iya Pak, terlihat. Baik, berikut ini adalah praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman bisa menyimak yang mana tahapan-tahapan dari ketiga tahapan restitusi tadi. Nah, ini anggaplah ada salah satu kasus. Tahu kenapa Bapak memanggil anak? Oke, ini ada salah satu kasus di mana saya menemukan seorang siswi yang pada saat pembelajaran pejok berlangsung menggunakan make up yang berlebihan
dan sangat mencolok. Setelah melakukan pemeriksaan, saya menemukan murid ini membawa alat make up dalam tasnya. Sehingga saya kemudian memanggil murid tersebut ke ruangan untuk melakukan pembinaan melalui pendekatan segitiga restitusi. Terima kasih teman-teman. Pagi Ainun. Ya, jadi Ainun tahu kenapa Bapak memanggil Ananda di ruangan ini? Tahu, Pak. Nah, jadi Ananda sadar ya dengan sebenarnya ya. Jadi tujuan Bapak memanggil Ananda secara personal di sini adalah tak lain dan tak bukan pasti ada pelanggaran yang Ainun perbuat ya. Ya, tadi pagi waktu pembelajaran PJOK berlangsung, Bapak lihat ada sesuatu yang nampak mencolok dari penampilan di lapangan. Ya, jadi Bapak mau tanya, ini apa? Lipstick atau alat make up ya. Jadi lipstick atau alat make up ini biasanya Ainun gunakan untuk apa? Untuk bibir kering, Pak. Oh, untuk bibir kering ya. Baik. Jadi Ainun sebenarnya alat ini digunakan belum tepat pada waktunya untuk anak-anak seusia kalian, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, nah. Jadi Bapak harap ini kesalahan yang terakhir yang Ananda perbuat, ya. Oke. Ya, Ainun, seperti kita ketahui bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Jangankan Ainun sebagai siswa, Bapak saja sebagai guru pernah juga loh melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu, ya, kita bisa belajar bahwa kita harus bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih taat terhadap aturan, ya. Terutama taat kepada aturan yang berlaku di sekolah, ya. Ya, baik. Bapak yakin pasti Ananda ini memiliki sebuah alasan kenapa sampai Ananda bisa membawa dan memakai alat ini. Bisa diceritakan sedikit Ananda? Karena Pak, saya sudah terbiasa memakai make up sejak keluar rumah. Terus juga karena bibir saya biasa kering, makanya saya pakai lipstick, Pak. Cuma mungkin karena memang terlalu berlebihan, Pak. Iya, betul ya. Ya, baik. Nah, jadi alasannya begitu ya. Ya, Bapak bisa pakai ini dengan alasan tersebut. Nah, karena dengan memakai bantuan alat ini, ya bisa memang kelihatan lebih fresh kita, ya. Tapi Anda harus tahu bahwa ini pemakaiannya terlalu berlebihan, ya. Jadi Bapak harap sebisa mungkin tidak digunakan lagi ya. Bisa digunakan tapi secukupnya agar tidak kelihatan baik colok, ya. Ya, bagus. Ya, jadi Anda masih ingat tidak kesepakatan kelas yang pernah kita buat terkait dengan aturan-aturan yang ada dalam kelas kita? Ingat, Pak. Ya. Apa salah satunya? Salah satunya adalah Tidak menggunakan make up secara berlebihan. Betul, baik sekali. Ya, jadi karena Ainun sudah paham bahwa menggunakan make up secara berlebihan itu tidak dibenarkan di dalam kelas, maka Bapak harap ke depannya Ainun tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, ya, atau melanggar lagi kesepakatan kelas kita, ya. Jadi bisa Ananda? Bisa ya. Janji ya tidak dilakukan lagi. Ya, baik. Terima kasih karena Ananda sudah komitmen dan berjanji kepada Bapak. Alat make up punya Ainun ini saya kembalikan dan simpan dengan baik. Ingat ya, boleh digunakan tapi jangan berlebihan, ya. Kembali, silakan simpan, silakan kembali ke kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, itu tadi
teman-teman, praktik segitiga restitusi yang saya terapkan pada salah satu siswa yang bermasalah, di mana pada tahap itu ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, nah, saya rasa cukup ya untuk pemaparan saya, teman-teman. Sesi berikutnya adalah tanya jawab atau diskusi atau masukan dari teman-teman. Saya minta mungkin 2 orang untuk melakukan eh, diskusi atau tanya jawab kepada saya, berhubung karena eh, waktu juga sudah malam, eh, mungkin mengganggu waktu istirahat teman-teman. Baik, saya persilakan kepada eh, 2 orang penanya untuk melakukan sesi tanya jawab. Oh, di antrian ada Ibu Sinda Pratiwi. Ya, silakan Ibu Sinda. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Menarik sekali pemaparan materi disiplin positif yang telah dipaparkan oleh Bapak. Kebetulan terkait materi tersebut yang sudah Bapak sampaikan dengan tema keyakinan kelas nih. Ya. Iya, karena berhubung saat ini dan ke depannya kita akan memasuki tahun ajaran baru. Ya. Ya. Bolehkah saya sedikit diberikan pemahaman terkait bagaimana cara atau langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas dan apa sebenarnya tujuan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Ya. Baik. Seperti itu saja, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Saya sudah bisa tangkap pertanyaan dari Ibu Sinda terkait dengan apa ya, langkah-langkah dan apa sebenarnya tujuan dari keyakinan kelas tersebut. Ya, seperti itu, Sinda. Ya. Iya. Baik, teman-teman, Ibu Sinda, dalam membuat keyakinan kelas itu, kebetulan saya juga sudah pernah mempraktikkan aksi nyata ini. Cuman sampai saat ini belum divalidasi oleh kementerian. Tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sinda. Saya mungkin share screen kembali ya, karena saya sudah buat dalam bentuk PowerPoint aksi nyata. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu Sinda tadi, nah, di sini saya coba memaparkan terkait dengan pertanyaan Ibu Sinda mengenai langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini bisa dilihat di layar Ibu Sinda, kalau bisa di screenshot ya. Jadi langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu, yang pertama, kita dapat membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. Ya. Kemudian murid kita menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian berikut, pada saat setelah menulis, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan yang ingin mereka capai. Kemudian setelah itu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas.
Nah, setelah disepakati, ambil kesimpulan dari beberapa ide murid, dan setelah itu tanda tangani kontrak keyakinan kelas bahwa inilah yang akan kita harapkan agar terciptanya proses yang lebih baik. Biasanya Ibu Sinda setelah langkah-langkah ini diterapkan, biasa ada semacam apa ya, stick note atau eh, kertas yang kita tempel di ruangan kelas yang menjadi suatu keyakinan, ya, supaya bisa dilihat oleh warga kelas. Seperti itu. Kemudian yang berikut terkait dengan uh, tujuannya. Nah, tujuan membuat keyakinan kelas itu dapat kita lihat di layar. Nah, yang pertama adalah menumbuhkan komunikasi yang baik, tentu saja ya, antara siswa dengan guru. Kemudian menciptakan pembelajaran efektif, nyaman, dan menyenangkan sesuai pimpinan siswa-siswa kita. Kemudian tentu saja membantu guru dan murid bekerja membentuk kegiatan belajar yang efektif. Ya, seperti itu saja Ibu Sinda yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atau dalam pemaparan saya ini jika ada yang kurang, ya nanti kita Ya, diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan dulu ke baik, Sinda. baik Pak, dimengerti. Terima kasih atas ilmu dan wawasan baru yang dibagikan kepada saya. Baik, terima kasih atas umpan balik Baik. atau respon dari Ibu Sinda atas jawaban yang diberikan. Oke, berikut ada di antrian ada Ibu Nasrah yang ingin memberikan pertanyaan kepada saya atau umpan balik dan sebagainya. Kami persilakan kepada Ibu Nasrah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, menarik sekali pemaparan materi disiplin positif yang telah dipaparkan oleh Bapak Abdul Rahman Sudirman, terutama terkait dengan materi yang sudah disampaikan dengan tema segitiga restitusi. Karena berhubung, saya juga sering mendapati siswa yang kadang bermasalah Ya, atau berulah di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, pertanyaan saya, bolehkah Bapak memberikan saya atau kami di room ini satu lagi contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus lainnya, agar kami di sini dapat secara fokus ya. dengan 3 tahapan segitiga restitusi tersebut. Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nasra. Jadi poin pertanyaan saya tangkap bahwa Ibu ingin sekali lagi ditampilkan ya cara praktek restitusi. Ya, baik. Sebelum saya memutarkan satu video lagi atau satu kasus, teman-teman, bahwa eh, di sekolah kita itu pasti selalu ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, itu salah satu kunci untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melakukan praktek restitusi. Nah, seperti yang sudah saya terapkan di video tadi, jadi jangki selalu mau menghukum. Ya. Kalau bisa kita panggil anak-anak, kemudian berhadapan dengan kita, lalu lakukan praktek segitiga restitusi di situ. Jadi tadi yang pertama menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tapi menanyakan keyakinan ini tidak akan terjadi ketika Bapak, Ibu, teman-teman belum membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Baik, terkait dengan pertanyaan Ibu Natra tadi, saya akan menayangkan satu lagi kasus dengan kasus yang berbeda ya. Bisa dilihat teman-teman? Bisa? Ibu, Ya, ini adalah contoh kasus. Belum tampil, Pak. Belum tahu. Belum kelihatan, Belum kelihatan? belum terlihat. Oke, sabar-sabar. Belum, Pak. Sudah terlihat teman-teman?
Halo, Sudah, Pak. Sudah bisa. adalah salah satu contoh praktek prostitusi dengan kasus yang berbeda ya. Saya harap dengan menonton video ini teman-teman bisa mempraktekkan nanti kepada siswa kita yang bermasalah ya. Jadi pada penerapannya teman-teman, meskipun kita eh, apa berbeda dari latar belakang mata pelajaran, tapi sebenarnya dalam menghadapi siswa bermasalah itu praktik yang paling baik digunakan pada saat kita menghadapi siswa yang bermasalah adalah ini segitiga restitusi. Jadi jangan selalu memposisikan diri sebagai penghukum. Dipanggil saja Bapak Siswata, kemudian melakukan praktek segitiga restitusi. Ini salah satu contoh kasus. Saya akan putar kembali dengan kasus yang berbeda. Dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Ya, tadi demikian contoh lain dari kasus penerapan segitiga restitusi. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Nasra terkait dengan video kasus lain tadi. Apakah sudah sepaham atau sudah ada pemahaman sedikit terkait dengan penerapan segitiga restitusi? Ya, terima kasih Pak atas penampilan videonya.
Saya kira saya setuju dan saya sudah memahami dari penerapan segitiga restitusi itu tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih atas umpan balik dan feedback dari teman-teman, ada Ibu Sinda Pratio dan Ibu Nasr. Baik teman-teman, saya rasa untuk kegiatan kita pada malam hari ini cukup ya, karena kita dibatasi oleh waktu dan teman-teman juga mau istirahat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan kehadiran teman-teman di ruangan ini. Eh, Namun sebelum saya tutup, kita ada sesi eh, refleksi dan presensi. Ya, jadi sebentar akan teman-teman, saya akan membagikan satu link untuk teman-teman isi sebagai bahan absensi. Nanti ini akan saya buatkan sertifikat kepada teman-teman yang hadir pada diskusi malam hari ini. Ya, saya kopikan di room chat. Ya, silakan isi teman-teman. Sudah?
Ya, saya rasa cukup ya teman-teman. Sudah banyak yang mengisi. Nanti yang terkendala bisa dilanjutkan kembali atau bisa dijawab saya kalau ada kendala. Baik, sebelum saya tutup teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman di ruangan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga dengan pelaksanaan kegiatan hari ini kita dapat memetik atau menambah ilmu, menambah hasanah buat kita semua. Ya, baik, saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.